Shalom live di TikTok dengan di YouTube rekaman. Jadi saudara yang di YouTube harap maklum. Saya live dulu di TikTok di Saifuddin Ibrahim 7. Saudara-saudara, kita lihat dan kita tonton video Ade Armando menanyakan Kumaila tentang dosa besar, lalu ditanggapi oleh seorang ustadz yang saya nggak kenal, tapi dia sudah terkenal. Sudah beberapa kali saya tonton video-video dia yang menanggapi berbagai macam persoalan keimanan. Nah, dua gajah berantem, mayoritas nanti yang hidup adalah kancil. Kancil pasti menang. Mari kita lihat bahwa minoritas itu nggak salah, dan memasuki Islam itu juga nggak salah. Apalagi terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini dia video yang mau saya tanggapin. Misalnya saya ini adalah seorang penjahat nih, saya Hitler lah ya, terus saya ditaruh di neraka, kekal selama-lamanya. Itu adalah contoh tentang betapa tidak konsistennya atau betapa kontradiktifnya Al-Quran. Iya, tapi kalau misalnya Hitler sebelum mati dia masuk Islam itu jadi mualaf, dia jadi bersih lagi kayak bayi, nanti masuk surga. Gitu sistemnya, Bang Ade ketawa coba. Tapi emang begitu sistemnya. Jadi semua kejahatan dia membunuh, dia membantai segala macam, termaafkan aja. Gitu dia masuk Islam. Yang satu bingung, yang satu bego, ketemu bareng, kemudian saling ketawa, mentertawakan sesuatu kebenaran yang indah. Makin tambah kelihatan bingungnya dan makin tambah kelihatan begonya. Saya lurusin ya, katanya penghafal Quran. Masa konsep sesimpel itu aja nggak tahu. Jadi gini, ketika orang itu beragama non-muslim, dia akan masuk neraka dengan kekafirannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan menerima taubatnya orang yang melakukan syirik, tapi Allah mengampuni dosa di bawah itu. Itu dalilnya kenapa orang kafir masuk neraka. Yang kedua, orang Islam itu dibagi dua. Kalau orang Islam itu berperilaku yang baik, maka dia mendapatkan kebaikan di surga. Kalau dia mendapatkan perilaku yang buruk, maka kemudian dia akan mendapatkan azab di neraka. Dan ini konsep Rahman Rahimnya Allah justru jalan di situ, Bang Ade. Ya, ketika seorang yang jahat tidak dihukum, itu konsep keadilan kepada orang yang baik justru gagal logik. Ngerti nggak sih? Seperti mohon maaf, pemerintah Indonesia ya kemudian memberikan hukuman pengedar narkoba dan kemudian memberikan kebaikan kepada para pemuda yang berprestasi. Itu bukan pemerintah kita zolim dong, itu pemerintahan yang adil. Jadi ketika memberikan hukuman para pemuda yang pakai narkoba, itu maka memberikan sisi keadilan kepada mereka yang berprestasi. Ya, kemudian berikutnya yang kedua, ketika nanti orang Islamnya melakukan sebuah kejahatan, begitu, kemudian dia melakukan sebuah kehinaan, maka dia mempertanggungjawabkannya di akhiratnya dengan hukuman api neraka. Kecuali kalau dia bertaubat, taubatan nasuha sebelum ia meninggal dunia. Jika Hitler melakukan sebuah proses mu'alaf, tapi dia tidak bertobat dari kemaksiatan, tidak menyadari kesalahannya membunuh orang lain, maka Hitler tetap juga masuk neraka, ya, walaupun dengan keislaman dia nanti suatu masa dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di balik tertawamu yang menghina Bang Ade, makin nampak kebodohanmu, dan di balik kebingungan Kak Kumela menjawab pertanyaan Bang Ade, meyakinkan saya bahwa hafalan Quran Mbak Kumela belum terlalu kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Udah ya, udah, terus berpikir. Oke, bagus kamu. Kedua-duanya ini saya tetap pegang Ade Armando. Kenapa? Karena Ustadz ini begitu kalap dan begitu arogan dia menjawab setiap video-video yang diungkapkan terutama oleh Bang Ade Armando. Itu adalah pembelajaran kepada masyarakat umat Indonesia yang sudah terlanjur kerasukan, bahkan kesurupan beragama itu sendiri, sehingga mereka tidak melihat dengan mata kepala dan tidak melihat kebaikan Tuhan di dalam bernegara, tidak melihat cahaya yang terang itu. Bahkan walaupun dia pakai sorban, pakai ini, pembicaraannya bagus dan ungkapan-ungkapannya tepat,
namun sama sekali tidak menunjukkan kebenaran agamanya sendiri. Dan logika berpikir Ustadz ini sangat tidak pantas untuk diterapkan kepada kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Muhammad. Maka untuk menjawab video ini ada 3 dosa besar Nabi. Dosa pertama adalah cabulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa cabul. Yang pertama, saudara-saudara, kalau yang dikatakan beliau itu adalah seorang teladan, seorang yang mulia, nabi yang sangat mulia dan teladan terbaik, kenapa dia mengawini bocah 6 tahun? Apakah waras seorang yang dikatakan junjungan, bahkan pengikutnya ada 1,5 miliar orang, menjadi nomor 3 agama terbesar di dunia ini hari ini adalah Islam? Karena memang ditopang oleh ustadz-ustadz yang gampang saja mempelintir ajarannya sendiri. Kalau Anda semua tidak mengenal ajaran Islam secara kafah, secara keseluruhan, Anda akan membenarkan dan mendukung ustadz tadi, bahwa nabinya itu adalah nabi yang mulia. Dia adalah orang yang terhormat, orang yang baik, orang yang top, orang yang hebat. Pasti Anda ngomong seperti itu. Kenapa? Karena Anda tidak mempelajari sungguh-sungguh sejarah ataupun membaca keseluruhan hadis yang jutaan itu. Dan saya tahu persis. Bab per bab itu saya tahu persis. Hadis-hadis bab-bab dalam Islam, Quran, apalagi cuma 6.666 ayat. Itu paling suka ayat itu adalah 6666. Gampang saya hafal daripada yang ayatnya begini, begono begini. Ngawinin menantunya sendiri Zainab binti Jahsy, di mana mengawinin menantu itu adalah dosa besar, dan perkawinannya itu tanpa wali dan saksi. Jadi setelah diceraikan, langsung malam hari itu dia berada di kamarnya Zainab binti Jahsy. Lalu bertanyalah Zainab, apa begini caranya Rasulullah? Lalu dia menjawab, telah turun kepadaku ayat yang disebut Al-Ahzab 37. Kami kawinkan kamu dengan dia. Malam itu juga dia melakukan hubungan tanpa saksi dan wali dari manusia. Dia begitu aja mainnya. Siapa ustadz yang berani membantah saya ini? Kita debat. Kita debat head to head. Kamu tunjukkan datamu bahwa saya salah. Dan saya tunjukkan data-data hadis bahwa saya tidak pernah bersalah di dalam setiap ucapan dan pengajaran saya. Tanpa wali dan saksi dari manusia. Kemudian dia cabul yang lain adalah berzina dengan Maria Kibetiyah, yang ditempatkan di rumah Hafsah sebagai budaknya Hafsah. Dan dia membohongi Hafsah, kamu dipanggil bapakmu. Pergilah istrinya itu ke rumah Hafsah. Ke rumah bapaknya, Hafsah ini. Sampai di sana dia tanya, Ma, papa di mana? Papamu sudah 2 hari nggak ada. Marahlah Hafsah. Berarti suaminya ini membohongi dia. Balik dia ke rumah. Dan dia melihat dengan mata kepalanya bagaimana suaminya itu kelentak-kelentu dengan Maria Kibeti, orang Mesir yang cantik itu. Seperti Cleopatra.
Jadi kulitnya coklat, cantiknya luar biasa. Maria dulu namanya, karena orang Kristen. Budaknya ini Maria namanya, kakak beradik. Yang juga mau dikawinin oleh Muhammad, kakak beradik. Tetapi dilarang oleh Umar bin Khattab. Jangan begitu, kata Umar bin Khattab. Akhirnya Muhammad tidak mencampuri kakak beradik itu untuk disatu rumahkan sebagai istri. Marahlah Hafsah begitu melihat, dan Hafsah berkata, di atas ranjangku dan di rumahku, hari giliranku, engkau meniduri dia. Haram, 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 katanya haram. Saya tidak akan melakukan lagi. Jangan kasih tahu orang lain. Tetapi Hafsah kasih tahu Aisyah. Maka memberontaklah istri-istri Nabi ini menjadi dua kelompok. Kelompok yang dipimpin oleh Hafsah dan kelompok yang dipimpin oleh Aisyah untuk melawan nabinya. Jangan. Makanya turun surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabghi mardata azwajaka wallahu ghafurur rahim. Hei Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Hanya karena agar mengikuti hasrat istrimu. Padahal Allah Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana, katanya. Ayat ini turun, kata Departemen Agama nih, bohongnya Departemen Agama, ini Nabi Muhammad mengharamkan madu karena keinginan istrinya. Istri-istrinya itu nggak kuat menahan kelamin beliau karena selalu minum madu. Apa kaitannya? Dari zaman sebelum Muhammad muncul, madu itu nggak haram. Halal, halal, manis. Halwa. Bagaimana bisa Departemen Agama menjelaskan Quran surat 66 ayat 1 itu bahwa Nabi mengharamkan madu karena keinginan istrinya. Lima tuharrimu ma halallahu lak tabagi mardat azwajak wallahu ghafurur rahim. Jadi bagaimana mereka mempertahankan agamanya ini loh. Sebuah departemen konyol yang tidak beradab itu. Ya jangan tersinggung ya penonton saya di TikTok. Lalu dia mengatakan bahwa nanti bapak kamu yang akan melanjutkan kepemimpinan, katanya. Dan cabulnya yang lain adalah menyimpan 7 budak yang didapat dari peperangan. Jadi kenapa dia gemar berperang itu karena dia satu menghalalkan harta rampasan, dan di antara harta rampasan yang dihalalkan itu adalah cewek cakep. Beberapa istri kepala suku yang diambil oleh dia menjadi istrinya antara lain adalah Maimunah, Safiyah binti Huyai. Itu istri kepala suku, masih umur 16 tahun dan masih bulan madu dengan Kinanah. Percabulan yang dia lakukan ini sangat mengerikan dan sama sekali tidak pantas untuk dijadikan teladan. Bukan teladan itu, saudara-saudaraku. Woi anak-anakku, woi saudara-saudaraku di Bima. Jangan tersinggung dong kalau saya ngomong seperti ini. Tunjukkan dalil kalau mampu melawan saya ini. Tunjukkan data bahwa Saifuddin Ibrahim itu tidak salah. Saya rela kok. Saya rela mengakui kesalahan saya.
Dan saya rela minta maaf kalau saya bersalah, termasuk kepada pengadilan negara Indonesia yang telah menjatuhkan hukuman saya 4 tahun. Saya rela minta maaf, tetapi sekali lagi saya tidak pernah minta maaf untuk memberitakan kebenaran. Saya tidak pernah minta maaf ketika saya memberitakan Injil. Walaupun Bapak salah, walaupun saya salah di dalam menyampaikan firman Tuhan, saya tidak akan minta maaf karena itu tugas, kewajiban yang dibebankan pada diri saya. Kalaupun saya baca firman salah, nanti saya akan perbaiki. Tetapi tugas pemberitaan Injil itu tidak ada minta maaf. Sekali lagi, saya tidak akan minta maaf dan tidak pernah minta maaf kepada pemerintah Indonesia. Itu sebabnya saya tidak menyerahkan diri untuk datang ke Indonesia, kembali menyerahkan nyawa saya ke Indonesia. Tidak, karena kehidupan ini adalah penting sekali. Dan kehidupan ini kita harus jalani terus-menerus, tanpa rasa takut, tanpa khawatir tentang apapun. Jadi ini dosa pertama dia, Kanjeng Nabi itu adalah cabul. Kemudian bedanya cabul dengan bejat. Ini bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang bagus menggunakan istilah cabul. Dia adalah cabulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghina wanita kepala suku yang sudah tua renta bernama Ummu Kirfah. Dengan sangat sadis dia mengutus Zaid bin Harithah yang mengikat kakinya kiri kanan dengan 2 onta, lalu 2 onta itu dihardik berseberangan arah, berlawanan arah, sehingga terbelalah dua tubuh wanita renta itu. Yang satu pahanya lari di bawah onta sebelah dan satu onta yang satu. Betapa sadisnya beliau ini, saudara-saudara, dan bejatnya. Kenapa saya katakan bejat? Karena Ummu Kirfah membuat syair sindiran kepada Kanjeng Baginda. Kami hidup bersama orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kami baik-baik, kami tidak pernah ribut sampai umurku sudah tua renta seperti ini. Tetapi ketika engkau datang, menyebut nama Muhammad di situ, kami suku-suku kecil ini tidak berani berbuat apa-apa. Hanya karena syair seperti itulah dia mengirim Zaid bin Harithah, yang dulu namanya adalah Zaid bin Muhammad, datang kepada suku itu dan memporak-porandakan kepala suku, yaitu namanya Ummu Kirfah, dihukum di lapangan itu dengan badannya diikat dengan unta, kakinya terbelah. Fatimah, anak dari Ummu Kirfah, itu dirampas, dijadikan budak dan diserahkan kepada Muhammad. Tetapi karena Zaid sudah nggak punya istri, Fatimah ini diserahkan menjadi istrinya Zaid. Bagi-bagi harta rampasan dong. Itu yang dilakukan oleh beliau. Sekali lagi ini sejarah yang tertulis dan telah memalukan seluruh agama ini. Tetapi Ustadz tadi pasti tidak akan ini, saudara-saudara, tidak akan berani masuk ke ruangan ini. Dia tidak akan berani melakukan apapun untuk menjawab. Tinggal somat yang pintar. Salah satu kelebihan Muhammad itu adalah menghalalkan wanita rampasan. Jadi masih di dalam waktu tanpa menikah, sedang dalam perampasan, walaupun suaminya ada, wanita itu dibeginiin oleh Muhammad dan sahabatnya. Suaminya masih ada, masih terikat di sebelah, dan istrinya bisa dipakai oleh sahabat-sahabat Nabi. Surat An-Nisa ayat 24 dan seterusnya itu. Coba lihat itu.
wanita-wanita yang dirampas. Mereka gituin di tempat itu. Ya kalau masa perang mah boleh-boleh aja, kalau begitu kan boleh-boleh saja. Yang namanya peperangan boleh aja mengambil nyawa orang, apalagi cuman menggunakan dua pahanya untuk memuaskan hawa nafsu. Itu masa perang, nggak masalah. Hukum perang berlaku. Tetapi ini adalah seorang nabi dengan sahabatnya membangun sebuah agama. Daud sekalipun itu dia mengambil itu istri si ini, kemudian dinikahi oleh Daud, tapi dengan cara yang baik. Namun suaminya dihukum. Kenapa? Karena menentang Daud. Tetapi dikawini dengan cara terhormat dan tidak dijadikan budak. Sedangkan Muhammad menjadikan budak. Dan Muhammad itu ada 7 budak yang dia tidurin kapan saja. Walaupun dia sedang tidur dengan suaminya sekalipun, dia tarik kakinya tidur dengan dia. Itulah kelebihan Nabi yang dikatakan luar biasa tadi. Itu saudara-saudara. Kemudian mengambil anak perempuannya yang bernama Fatimah untuk dijadikan budak lagi. Dan setelah mengambil istri menantu tadi. Next, ketika bejat yang lain, ketika kaum Ansor protes saat bagi harta rampasan setelah Fathu Makkah, itu tahun ke-9 Hijrah. Wah, gempa. Wah, gempanya kuat sekali. Fathu Makkah, karena protes kaum Ansor ini, supaya orang Kristen tahu itu, kaum Ansor itu adalah orang-orang yang menerima Nabi dan para sahabatnya di Madinah, maka disebut kaum Ansor, penolong. Karena protes, 2 orang yang protes tadi ditebas lehernya. Nah, kenapa mereka protes? Karena sahabat-sahabat Nabi dan kaum keluarga Nabi lebih banyak harta rampasan diberikan kepada keluarga Nabi. Jadi KKN dia. Giliran kaum yang pernah menolong mereka pindah dari Mekah ke Madinah, tidak dapat, hanya sedikit, lebih banyak diberikan kepada keluarganya. Inilah bejaknya kelakuan beliau ini, tidak adil. Maka itu ditulis di dalam surat ke-59 ayat, setelah ayat 7, 8, 9 dan seterusnya itu, ditebas lehernya. Begitu tega dia itu. Orang yang sudah membantu para sahabat dan orang yang berjuang habis-habisan bersama dia, memberikan nyawanya dalam perjuangan, tetapi ditebas lehernya oleh beliau. Dia hanya mementingkan sanak keluarganya yang baru saja dikalahkan dalam Fathu Makkah itu. Biar kelihatannya dia hebat, biar kelihatannya dia sok berkuasa. Karena dulu dia memang sangat miskin sekali. Dan masih banyak hal yang lain, karena hanya menjawab video tadi sebenarnya saya mau singkat. Biar tahu bahwa video ini adalah video yang sepertinya kalau muslim itu bagus sekali. Ustadz ini membela Islam itu dengan hebat sekali. Ngelawan Ade Armando dan Kumaila. Enggak begitu kali. Itu dosa yang kedua. Dosa yang ketiga
arogansi lillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia arogan. Abi kok tahu aja tuh istilah arogansi lillahi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu adalah manusia yang gampang tersinggung kalau ada ucapan lewat telinganya. Dia tipis kuping. Daun kupingnya dan telinganya tipis sekali. Sehingga angin lewat, marah dia. Yang harus saya ambil dari cerita itu, ketika dia sakit menjelang ajalnya karena makan racun di Khaybar yang diberikan oleh wanita Yahudi yang suaminya ngek, 2 anaknya ngek, dia mendengar ada sahabat yang bilang kepada dia nanti akan mengawini janda-janda Nabi. Ini arogan dia. Janda-janda Nabi kalau meninggal. Maka turunlah ayat surat Al-Ahzab ayat 53, jangan menyakiti hati Nabi dengan mengawini janda-jandanya setelah dia meninggal, karena itu dosa besar. Masa ngawini jandanya dosa besar? Dan bayangkan Aisyah itu menjadi janda umur 18 tahun. Gak boleh kawin lagi. Padahal itu wanita lagi gairahnya. Maka kan ada video-video di YouTube itu. Itu 18. Disebut 18. Itu usia yang lagi enak-enaknya. Manis-manisnya, cakep-cakepnya wanita. Nggak boleh menikah gara-gara dia sakit hati karena dikatakan nanti akan menikahi janda-janda Nabi. Marahlah dia. Nanti cari di Sababun Nuzul kenapa ayat itu turun, surat ke-33 ayat 53. Baca semua, saudara-saudara muslim, baca baik-baik. Sekarang kecanggihan teknologi itu membantu membuat kalian bisa mengerti apa saja tentang kebobrokan ajaran. Itu arogansi yang pertama. Arogansi yang kedua, Abu Sofyan, tokoh Quraisy Mekah, sebenarnya lebih cerdas dalam kepemimpinan dan dalam pemerintahan. Karena dialah yang selalu menguasai pemerintahan itu di Mekah. Tapi selalu disepelekan oleh Muhammad setelah Fatuh Mekah dan dalam masa selanjutnya menguasai pemerintahan kekuasaan Islam dengan menghabisi seluruh pewaris kekuasaan Nabi. Itu 2 mertuanya. Itu otak dari Abu Sofyan itu yang menghabisi Abu Bakar diracun, Umar bin Khattab diracun, di perutnya diterburai. Menantu Muhammad namanya Utsman bin Affan, dikasih 2 putrinya. Nanti dulu yang lain. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Itu otak dari Abu Sofyan semua. Kemudian semuanya itu dihabisin. Keluarga Nabi ini harus dihabisin oleh Abu Sofyan. Karena dia terkalahkan dalam Fatuh Makkah itu. Dia sakit hati. Dan masa pertemuan antara Muhammad ini di dalam perebutan kekuasaan pengaruh antara Mekah dan Madinah ini, Abu Sofyan paling menderita. Karena waktu dia memimpin kafilahnya ke Syam, itu harus melewati Madinah ini. Nah, dia dirampok di Badar. Maka terjadilah katanya perang Badar. Padahal itu perampokan Badar yang dilakukan oleh Muhammad. Abu Sofyan sebagai pemimpin di Mekah waktu itu tersinggung dan marah akhirnya dan menyimpan sakit hatinya. Sampai pada tahun ke-9, 9 tahun setelah Muhammad memenangkan
menguasai Mekah dan Madinah ini, Abu Sufyan sakit hati. Maka di dalam keagamaan Abu Sufyan tidak memegang apa-apa. Tetapi dia cakap di dalam memimpin dan strategi dan visi-visi membangun hidup. Itu lebih bagus Abu Sufyan daripada Muhammad. 2 mertuanya dihabisin, 2 menantunya dihabisin, kemudian anak-anaknya dihabisin oleh politik Abu Sufyan, kemudian 2 orang cucunya Hasan dan Husain itu dihabisin oleh Umayyah, dan Yazid cucu Abu Sufyan menyelesaikan, jadi menghabis antara cucu dengan cucu. Hasan dan Husain ngek di Karbala. Ini sejarah Anda nggak akan tahu. Kenapa? Karena disembunyikan oleh mereka. Tetapi saya mengerti dengan baik jalan pikiran pemimpin-pemimpin Arab. Artinya metode Arab itu saya tahu persis. Permainan catur mereka. Semua pewaris Nabi Hasan Hussein, semua keturunan Nabi dibikin tak berarti apa-apa dan memaksakan 2 putrinya kawin arogansi yang lain. Mengawini seorang hartawan yang bernama Utsman bin Affan. 2 putri Muhammad dikawinkan supaya dapat ini. Supaya dapat uang yang lebih banyak. Karena sahabat ini sangat-sangat kaya. Tapi 2 putrinya, nah ini nih. 2 putrinya tidak punya cucu. Jadi setelah kakaknya meninggal diganti oleh adiknya. Maka kecewa sekali Muhammad di masa tuanya karena cucu yang diharapkan tidak pernah ada. Begitu arogannya dia dan tidak ada Yahudi. Nah, kenapa arogan yang lain? Yang ketiga, arogannya yang lain karena tidak ada Yahudi dan Kristen yang masuk Islam, ya, kecuali santri-santri dari Cina mata sipit itu, Don Ditan, Felix Xiao, itu Cina, itu santri dari China mata sipit. Karena tidak ada Yahudi dan Nasrani masuk Islam sehingga dia panas hati kepada mereka. Lalu membantai habis 5.000 Yahudi dan Kristen di Madinah secara genosida dan pesta pora di atas penderitaan kaum Yahudi dan Nasrani dengan mengambil istri-istri mereka. Istri-istrinya itu diambil dan yang jelek, cewek-cewek yang kurang cantik itu dihabisin juga. Nggak ada ampunan. Yang cantik-cantik ya tentu saja dibagikan kepada kanjeng. Muhammad mendapat Safiyah binti Huyai setelah suaminya dihabisin oleh dia di depan mata Safiyah yang baru umur 16 tahun yang sedang menjalani bulan madu dengan Kinanah, seorang bankir Yahudi kaya raya kepala suku itu. Dia berjanji kepada Muhammad, kepada Kinanah, kalau kamu bisa menunjukkan kanzun. Kanzun itu adalah harta kekayaan yang disimpan di dalam tanah. Kamu tunjukkan kanzun, maka kamu akan selamat. Akhirnya ditunjukkan kanzun. Setelah dia mendapatkan emas permata yang disimpan di dalam tanah itu, dia ingkar terhadap janjinya dan Kinanah ngek pada waktu itu di depan mata Safiyah binti Huyai. Maka Safiyah bilang begini, tidak ada laki-laki yang kubenci selain Muhammad, katanya, seumur hidupku. Tetapi di hadis yang lain, wah, tidak ada laki-laki yang bagus. Safiyah itu sangat bertobat. Tobat apa? Tomat kali. Usia 16 tahun dan usia meninggal 3 tahun kemudian setelah menikah.
Safiyah kehilangan Nabi, dan oleh karena ayat Quran, janda Nabi tidak boleh menikah lagi. Ya, siapa yang tahu orang zaman itu, orang di bawah pohon aja bisa melakukan begitu. Aisyah itu berkali-kali dipakai oleh Umar bin Khattab. Maka orang Syiah itu mengutuk Umar, mengutuk Abu Bakar, dan mengutuk Aisyah. Karena Aisyah itu tidur dengan banyak laki-laki, janda Nabi ini yang centil. Inilah arogansi. Dia menghabisi 5.000 Yahudi. Dan sejarah ini tidak pernah dilupakan oleh orang Yahudi sampai hari ini. Dengar, sampai hari ini sejarah ini tidak pernah dilupakan oleh orang Yahudi. 5.000 nenek moyang mereka dibantai, dihabisin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia satu-satunya yang buta huruf dan nabi dari Arab. Ini penting saya sampaikan, saudara-saudaraku, karena ini sejarah yang tertutup rapat di dalam buku-buku mereka. Mereka menyimpan dengan rapi, sehingga sekolah-sekolah itu tidak tahu. Kurikulum sekolah di seluruh dunia ini tidak ada yang membicarakan hal-hal yang seperti itu, karena juga tabu apa namanya. Tetapi mulut saya ya enak saja cerita kayak begini. Setelah saya jadi orang Kristen, coba kalau saya jadi Muslim, walaupun saya tahu, saya akan tetap menyembunyikan. Yang bagus adalah Ade Armando tadi, membicarakan dengan enteng dan ringan permasalahan, dan dijawab dengan enteng pula. Kumailai dengan cantik mulutnya yang nyenyes kayak begitu menjawab dengan baik sekali, tenang. Berbeda dengan jawaban saya. Ini sudah mengandung penistaan karena saya sudah beragama lain. Kalau saya dulu bisa berbicara gaya Ade Armando ataupun berbicara gaya Guru Gembul, saya tetap aman di Islam. Saya tetap dapat uang dan saya tetap dapat kehormatan. Tanah-tanah saya, rumah-rumah saya tetap ada di tangan saya sampai hari ini. Kalau saya bisa kayak begitu, tetapi maaf, memang gaya saya seperti ini terlalu tulus, dan saya tidak bisa memendam bahasa saya sehalus dan sesopan Ade Armando. Ade Armando tetap Islam, walaupun dia pernah disiksa sama garis keras, diinjak-injak, bahkan ditelanjangin sama mereka. Karena Ade Armando datang ke kerumunan massa. Sekali lagi, jangan datang Bang Ade. Gak boleh masuk ke sana. Kita berdua ini sama-sama pejuang di medsos ini. Makanya saya sayang dengan Bang Ade. Itu walaupun ya saya sering jelek-jelekin Bang Ade, tetapi hati nurani kecil saya ini sangat mengasihi dan mencintai Bang Ade. Kumaila juga, saya sangat mencintai kalian. Nah, dari bacaan, dari penyampaian saya mengenai semua hadis yang jumlahnya jutaan, jumlahnya jutaan, kesimpulan saya adalah Muhammad seorang psikopat. Pagi baik, sore musuh. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.